Apa yang kamu ingat dari liburan terakhirmu? Kamu yang tidak tahu ingin pergi kemana? Atau mungkin cuma mengunjungi tempat wisata yang umum? Bahkan kamu juga mengambil foto di tempat yang sama seperti kebanyakan orang. Karena kurang maksimal dalam merencanakan perjalanan membuat kamu menemui tempat wisata belum buka. Harga tiket lebih mahal dari info yang didapat. Jalanan tidak mulus, jarak antar wisata terlalu jauh sehingga sampai di wisata tujuan sudah gelap. Padahal masih banyak tempat wisata lain yang indah dan menarik di sepanjang perjalanan. Kamu ingin mendapatkan pengalaman yang lebih baik dari liburanmu kemarin? Dengan Aturin, kamu bisa mendapatkan rekomendasi perjalanan sesuai budget dan kategori yang kamu sukai dengan mudah. Kamu dapat menemukan ribuan referensi rencana perjalanan dari traveler lainnya. Pilih dan edit rencana perjalanan yang kamu suka. Atau kamu dapat membuat rencana perjalanan sendiri secara praktis sesuai keinginanmu. Dan kamu juga akan mendapatkan informasi detail mengenai objek wisata di sini untuk melengkapi perjalananmu. Jangan lupa, bagikan rencana perjalananmu dan buat orang lain mengikuti jejak langkahmu. Agar banyak orang yang terbantu dalam merencanakan perjalanannya. Dan memiliki pengalaman juga kenangan yang tak terlupakan. Mau liburan? Pakai Aturin, dibikin gampang aja. Sektor pariwisata siap menyambut era new normal. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan perjalanan wisata di era new normal. Sebelum berangkat, pastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat. Jangan lupa siapkan travel kit seperti sabun, hand sanitizer, tisu basah, tisu kering, botol minum, peralatan makan, dan alat ibadah pribadi. Dalam perjalanan, wajib menggunakan masker dan jangan lupa sediakan masker cadangan. Lakukan perjalanan wisata dengan jumlah orang yang sedikit. Pergi ke destinasi wisata domestik atau dalam provinsi. Saat tiba di destinasi wisata, taati protokol kesehatan yang dianjurkan. Dan ingat, selalu jaga jarak aman dalam perjalanan. Dengan Aturin, dibikin gampang aja. Halo Sobat Aturin, selama pandemi ini apa aja nih yang sudah kamu lakukan di rumah? Pernahkah kamu merasa bosan dengan rutinitas yang itu-itu saja? Pasti seru ya kalau kita bisa keliling kota sambil kulineran, bermalam di penginapan yang nyaman, dan pergi ke tempat yang belum pernah kita kunjungi. Sayangnya semua harus ditunda karena adanya pandemi. Tapi tidak perlu khawatir, kamu bisa mengobati kerinduan jalan-jalan dengan virtual tour.
Virtual tour adalah cara baru untuk traveling dari rumah. Kamu akan ditemani oleh pemandu wisata lokal yang akan menceritakan berbagai hal menarik seputar liburan di sana. Sehingga saat pandemi ini berakhir, kamu sudah tidak bingung deh mau traveling kemana. Kamu juga bisa memesan oleh-oleh khas daerah sana loh. Jadi, walaupun jalan-jalannya virtual, oleh-olehnya tetap aktual. Kamu bisa menikmati indahnya jalan-jalan virtual ke Labuan Bajo, Raja Ampat, dan banyak tempat seru lainnya melalui virtual tour bersama Aturin. Untuk mengikuti virtual tour ini, kamu bisa mengunjungi Instagram atau website Aturin. Lalu, pilih virtual tour mana yang ingin kamu ikuti. Sekarang, kamu bisa menikmati traveling ke destinasi impian secara virtual bersama orang tersayang. Kamu juga dapat berdiskusi langsung dengan pemandu wisata di sana loh. Pemesanan oleh-oleh pun menjadi praktis. Wah, oleh-oleh yang kamu tunggu sudah datang. Selamat menikmati. Gimana? Seru kan? Yuk cobain virtual tour bersama Aturin. Dengan Aturin, dibikin gampang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo Sobat Aturin dan juga wisatawan virtual semua, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Ailen dan Rizaldi dari Aturin yang akan menjadi co-host dalam acara kali ini. Kembali lagi di acara Festival Wisata Virtual Destinasi Wisata Berkelanjutan Sulawesi Selatan bersama Aturin. Virtual traveling kali ini sangat spesial karena Aturin bekerja sama dengan para pegiat wisata yang berada di Sulawesi Selatan. Malam hari ini kita akan mengunjungi wilayah Sulawesi Selatan dengan tema wisata Jelajah Geopark Kars Maros Pangkep yang memiliki pusparagam alam dan budaya yang menarik untuk kita ketahui dan semoga di kemudian hari dapat kita kunjungi secara langsung. Malam hari ini kita akan dipandu langsung oleh Mas Ala yang berdomisili di sana. Kalau begitu saya ingin menyapa dulu. Halo, selamat malam Mas Ala. Halo Mas. Ya, halo. Halo. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah Mbak Ellen. Oh iya Mas. Gimana Mas keadaan di sana hari ini? Alhamdulillah agak cerah di sini. Oh ya, semoga Cerah. lancar ya Mas sampai akhir Mas. Amin, amin, amin. Baik, Mas Ala dan Sobat Aturin semua, sebelum kita mulai nih, ada kata sambutan dari Mas Kadis ya, dari Pak Kadis ya? Ya, udah. Oh ya, boleh. Kita putar dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Ahmad Jaman, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan, menyampaikan apresiasi dan penghargaan serta ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Aturin yang telah bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Pangkep dan para penggiat wisata di Sulawesi Selatan untuk melakukan virtual touring. Kabupaten Pangkep siap membuka diri dan membuka akses di Kabupaten Pangkep melakukan tour atau tourism, kegiatan tourism di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Sekali terima kasih dan kami menunggu kedatangan para visitor, para tourism di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Bravo Pangkep, bravo Sulsel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses. Baik, terima kasih Pak Kadis atas kata sambutannya. Nah, sebelum kita mulai ini ada beberapa hal lagi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu karena kita tergantung oleh internet, jadi semisalnya ada gangguan jaringan dan acara ini terputus, jangan khawatir. Kami akan segera mengirimkan link yang baru kepada Sobat Aturin semua. Dan paling buruknya apabila acara ini tidak dapat berlanjut, kami akan tapping video bersama Mas Ala dan kemudian akan kami kirimkan rekaman videonya kepada Sobat Aturin semua. Yang kedua, jika ada yang ingin bertanya, silahkan bisa bertanya melalui kolom chat di sepanjang acara, nanti akan dibalas oleh Mas Ala di waktu-waktu tertentu. Atau bisa juga bertanya secara langsung dengan langsung klik fitur raise hand atau open mic.
Dan yang ketiga, pastikan mengikuti acara sampai akhir karena kita akan ada sesi foto bersama dan juga ada kuis di sesi terakhir, jadi jangan lupa untuk ikuti acara sampai akhir. Dan yang keempat, Sobat Aturin di rumah dipersilakan untuk membagikan pengalaman mengikuti acara virtual traveling ini. Dan jika ingin update di Instagram, jangan lupa tag atau mention @aturin.official. Baik, kalau begitu silakan Mas Ala langsung saja. Ya, terima kasih Mbak Ellen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya A'la Unas Bariklana. Saya seorang tour leader sebenarnya di sebuah travel di Makassar. Kemudian saya juga seorang tour manager. Kebetulan aktivitas dalam 2 tahun terakhir ini adalah bergelut di digital traveling gitu. Dan teman-teman saya ucapkan selamat datang, terima kasih sudah join di sini. Nah, bisa masuk slide Mbak, ini ya. Nah, kita hari ini akan menjelajah ya, karena ini temanya adalah jelajah sebenarnya. Jelajah itu sesuatu yang belum pernah didatangi ya. Kalau udah pernah didatangi atau yang umum-umum bukan jelajah namanya. Namanya jalan-jalan, betul nggak Mbak Ellen? Ya kan? Ya, saya berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, pemerintah Maros dan Taman Nasional, utamanya pemerintah Kabupaten Pangkep yang luar biasa supornya untuk terlaksananya kegiatan virtual traveling ini. Karena mengingat memang hari ini yang bisa kita lakukan hanya traveling via digital ya. Kalau traveling yang umum itu masih terbatas. Lanjut Mbak. Nah, sekilas ya, di manakah letak Geopark Nasional Maros Pangkep? Itu ada di ini titiknya yang ada lingkarannya itu di atas kota Makassar. Dia di Pulau Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Selatan, dan ada di sebelah utara dari kota Makassar, yaitu Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep. Lanjut Mbak. Nah, ini kita belajar bahasa daerah ya. Di Pangkep dan Maros sendiri itu ada 2 bahasa daerah. Ini uniknya ya, luar biasanya kita. Ada 2 bahasa daerah yang rata-rata warganya itu bisa, bahkan 3 ya, sama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia otomatis itu bisa, ditambah bahasa Makassar dan bahasa Bugis. Nah, yang unik itu adalah misalkan bahasa Makassar itu adalah kata-kata kita. Nah, jangan sampai salah kaprah di sini. Kita mau menikah ya, wah, itu kalau orang Jawa bisa salah kaprah, bisa kegeeran gitu. Kita mau menikah ya Mbak Ellen, wah bahaya. Ini kita itu artinya kamu gitu. Bukan kita artinya saya dan kamu gitu. Ada yang lain misalnya yang mungkin banyak orang belum tahu itu kata maradeka ya. Jadi kalau dulu itu salah satu serapan yang diambil dari bahasa Bugis Makassar itu adalah maradeka, yang jadi kata merdeka gitu. Dan mungkin kalau nggak ada bahasa Bugis Makassar, ya entah bagaimana kita nanti menyuarakan kemerdekaan ya, mungkin pakai selamat hari independen, lucu ya. Atau sekali independen tetap independen, emang koran mungkin ya, atau kantor berita kali. Ya, kalau bahasa Bugis ini seperti ini ya, iya itu saya, kamu, idi itu kamu gitu kan, kareba hampir sama sih ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, lanjut aja Mbak, bahasanya nanti bisa di-share. Nah, Geopark Maros Pangkep ini menariknya adalah ini adalah misteri sebenarnya, karena banyak tempat yang belum benar-benar dijelajahi oleh manusia. Ya, dan di sana ternyata terkuak misteri manusia dan alam semesta. Nah, bagaimana sih itu misteri manusia dan alam semesta? Nah, kita lanjut. Lanjut, Mbak. Nah, ini adalah slide tentang terbentuknya Pulau Sulawesi. Ya, terbentuknya Pulau Sulawesi. Yang nomor 1 itu adalah termasuk terbentuknya Indonesia ya. Itu adalah bagian benua-benua zaman dulu kala. Ternyata India itu satu benua sendiri, Australia satu benua sendiri, Indonesia bersama Asia di satu benua sendiri, namanya Eurasia. Itu Eurasia, India dan Australia. Kemudian di nomor 2 kita lihat India sudah mulai naik ya, bertabrakan, bertumbukan dengan benua Asia. Kemudian
Australia juga mulai naik ya. Nomor 3 itu sudah bersatu India dengan Asia gitu kan. Nomor 4 bahkan Indonesia sudah terdorong oleh Australia tuh ya. Sampai akhirnya nomor 5 itu kelihatan Mbak di situ, kelihatan bahwa udah mulai ada kelihatan Pulau Sulawesi. Dulunya itu laut Mbak, laut yang terangkat gitu. Jadi kita dulu ini tinggal di laut ini. Kalau kita di zaman dulu udah tenggelam nih, tapi udah berubah sekarang. Ya, lanjut. Nah, akibat tumbukan-tumbukan dari benua-benua itu tadi, ya, maka inilah jadilah Pulau Sulawesi yang bentuknya aneh ini, bentuk K gitu kan. Beda sama, coba perhatikan pulau-pulau Jawa atau pulau di daerah-daerah Bali, Nusa Tenggara dan lain sebagainya. Pulau Sulawesi ini agak aneh karena memang dia pertemuan antara banyak benua, gitu. Makanya kita bermacam-macam nih. Di Sulawesi Selatan sendiri itu ada 4 etnis, gitu. Nah, yang kita perlu tahu di sini bahwa pertemuan benua itu menyisakan patahan-patahan atau yang orang sebut dengan sesar. Patahan inilah yang bergerak aktif sampai sekarang, masih bergerak. Yang terakhir kan kita tahu ini ada patahan Palu Koro, itu yang menyebabkan bencana di Palu. Gitu. Kemudian ada juga patahan Matano dan patahan Walanai. Gitu. Lanjut Mbak. Oke, lanjut Mbak Ellen. Oke. Nah, salah satu bukti bahwa ini adalah pertemuan dari banyak benua Mbak ya, itu ada di geosite Bantimala. Ini geosite yang tertera di banyak literatur, di literatur geologi dunia gitu. Bahkan banyak peneliti yang datang ke sini untuk melihat batuan ini. Batuan apakah ini kok begitu menariknya gitu ya. Ini adalah batuan dasar laut sebenarnya Mbak, namanya melang atau rijang. Bantuan dasar laut yang naik ke permukaan akibat tumbukan dari benua itu tadi. Itu batuan laut itu udah bercampur dengan batuan-batuan yang ada di permukaan bumi. Jadi memang ini batuan yang unik loh, kok batuan ada di dalam palung kok bisa naik gini. Maka muncullah teori lempeng bumi. Nah, teori lempeng bumi itu sebenarnya ya kalau kita sebagai negara Pancasila, kemarin kita mengingati Pancasila Mbak ya, negara berketuhanan gitu kan, itu ada dalam kitab-kitab suci sebenarnya. Bahkan kalau saya sendiri Muslim, ada dalam Al-Quran tentang pergerakan lempeng ini. Ini luar biasanya Tuhan menciptakan alam itu. Lanjut Mbak Ellen. Oke, sekarang kita masuk apa itu kars. Ini bukan kuliah ya, ini gambar aja sih, gambaran aja supaya kita nggak pusing. Jadi kars itu adalah batuan kapur ya, batuan gamping yang sebenarnya fungsi utamanya itu adalah menyimpan air. Jadi seperti gambaran di atas itu, air hujan turun di batuan gamping, kemudian terbentuklah gua-gua seperti yang digambar itu. Lalu air hujan yang masif kemudian ditambah lautan biasa menyebabkan batuan gamping itu berbentuk tower. Itulah yang terjadi di Sulawesi Selatan. Tapi biasa tower itu berada di dalam air. Lanjut Mbak. Oh, udah ini ya. Oke, kita lanjut bahwa itu tadi tambah tubrukan-tubrukan tadi ya, itu oleh seorang naturalis ya tahun 1950 itu sudah datang ke Maros untuk memeriksa adakah perbedaan fauna antara benua Asia, benua Australia dan di antaranya. Ternyata betul di antaranya itu terdapat perbedaan fauna. Seperti kalau yang paling khas di Sulawesi Selatan ya, yang dituliskan oleh ini Wallace itu adalah kupu-kupu ya, tarsius atau monyet Sulawesi berekor pendek, kemudian elang Sulawesi, ada juga burung rangkong sebenarnya Mbak. Ada satu lagi burung rangkong, mungkin belum ada gambarnya di sini. Ya, itu membuat garis imajiner antara Sulawesi dan Kalimantan, antara daerah Sulawesi dengan bagian timur termasuk Papua, itu ada garis imajinernya namanya garis Wallacea. Ini menarik sekali kalau yang suka baca buku ya. Boleh dikoleksi nih bukunya. Menarik sekali bukunya. Lanjut.
Nah, ini tadi yang saya cerita, bahwa inilah Kars Menara. Jadi bentukan-bentukan Kars Menara itu, belum Mbak, kurangi lagi. Nah, bentukan-bentukan Kars Menara itu seperti ini. Jadi akibat air yang masif, sehingga bisa terbentuk kars yang tebingnya itu curam. Biasanya kars seperti ini ada di lautan. Kalau kita pernah lihat Raja Empat ya, itu ada kan Mbak, kayak begini, bukit-bukit begini, atau ke Vietnam di Halong, itu ada juga bukit-bukit seperti ini, tapi rata-rata itu lautan. Nah, yang uniknya di sini ini adalah daratan. Ini akibat naiknya permukaan bumi karena tabrakan-tabrakan lempeng tadi itu. Luar biasanya di situ. Lanjut. Oke, ini adalah gua-gua yang ada di dalam Kars ya. Kurang lebih ada 320 gua. Kemudian yang paling dalam dan yang paling besar itu adalah Salukang Kalang. Itu yang sekarang baru dieksplorasi sekitar 16 km kalau nggak salah. Dan ilmuwan memperkirakan panjangnya mungkin 27 km. 27 km itu mungkin kita bisa jalan kaki 3 hari 3 malam Mbak ya. Kalau gue bisa 5 hari 5 malam gitu, gimana mau wisata gitu. Gelap semua 5 hari 5 malam nggak jadi wisata kalau kita ke sini ya. Ini adalah salah satu pengetahuan saja bahwa di Kars ini terdapat gua terpanjang di Indonesia. Gua terdalam di Indonesia. Ini untuk pencinta geologi, pecinta gua masuk silahkan. Ya. Oke, lanjut, Mbak. Udah, lanjut. Nah, ini adalah salah satu lukisan-lukisan yang ada dalam gua. Jadi dari 320 gua, ada 100 gua yang teridentifikasi memiliki peninggalan prasejarah. Ini menariknya, karena setelah diteliti, lukisan-lukisan ini berumur puluhan ribu tahun. Nanti saya akan jelaskan lebih detail ya tentang lukisan-lukisan ini. Di next saja, Mbak. Mungkin di akhir sesi, nanti kita akan balik ke sini, boleh Mbak ya? Nanti di akhir sesi kita akan balik ke sini, kita akan ceritakan lebih detail. Ini gambaran aja, next Mbak. Oke, mana sih Kangkang dan itu. Oke, lanjut ke apa? Lanjut ke virtual tour, Mbak. Langsung jalan. Nah, ini perjalanan kita Bapak Ibu. Kita dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, kita akan menuju ke Ramang-Ramang ya. Dari Ramang-Ramang kita akan ya ini Ramang-Ramang ya. Perjalanan ke Ramang-Ramang sekitar 45 menit lah. Kalau nggak macet, tergantung kota. Dari Ramang-Ramang kita akan menuju ke Lianronrong ya di C itu, kemudian kita akan menuju di D itu adalah Taman Batu Baloci ya. Taman Batu Baloci. Setelah itu kita akan ke Taman Purbakala. Ya, nanti akan kita banyak cerita di sini Taman Purbakala. Kemudian Taman Purbakala Sumpang Bita namanya, Sumpang Bita. Kemudian kita akan istirahat di Kampung Belae. Setelah kita istirahat ke Kampung Belae, kita akan menuju dermaga. Kemudian kita akan menyeberang menyeberang lautan ke Pulau Camba-Cambang. Ya. Kemudian setelah itu kita balik ke bandara lagi. Ini sekitar 2 hari 1 malam memang paketnya. Bagi teman-teman yang mau datang ke Makassar, transit masih ada waktu 2 hari 1 malam, boleh jalan-jalan. Ini kita explore betul, kita bisa cukup 2 hari 1 malam untuk explore ini. Gitu. Ayo, mungkin ada yang bisa ya lanjut. Nah, Bapak Ibu, selamat datang di Bandara Sultan Hasanuddin. Ini gambaran interiornya. Ya, Bandara Sultan Hasanuddin ini adalah salah satu bandara terbesar di Indonesia Timur ya. Tahun 2019 Bandara Sultan Hasanuddin menampung penumpang hingga 13 juta jiwa. 13 juta. Dan 2020 tentunya berkurang karena pandemi Covid kan 2021 juga berkurang. Tapi ini adalah salah satu bandara terbesar. Kalau lagi sibuk sekali. Ini juga bandara yang digunakan untuk haji bagi Muslim yang berada di Indonesia Timur. Bandara ini memiliki 2 landasan pacu panjang ya, yang bisa sekarang kayaknya sudah bisa itu
sudah bisa menampung pesawat besar setara Boeing 737 itu sudah bisa. Gitu. Di sini sudah lengkap ya. Kalau soal oleh-oleh juga ada di sini, restoran juga ada di sini. Tapi kita baru datang ke sini, nanti lihat suasana seperti next Pak di bagian luarnya. Nah ini bagian luar Bandara Sultan Hasanuddin, ini bagian area parkiran ya. Di sini biasa juga berkumpul jamaah ya untuk bersiap-siap ya. Dan ini area parkir ini juga kalau kita jemput peserta tur biasa juga di sini juga karena bus parkir lebih di sini, bisa lebih lama di sini. Begitu. Ini dari pintu depan langsung naik ke sini. Di sini pun cuma di sini perlu waspada Mbak ya. Perlu waspada karena biasa ada orang yang menawari taksi dan lain sebagainya. Kalau kita sudah punya tur kita aman. Tapi kalau kita mau tur pribadi ya mending dispaper memang dari rumah. Nanti kita bisa pakai aplikasi Grab yang langsung ada di Sultan Hasanuddin atau Gojek, Gokar gitu. Ya. Oke, next saja Mbak. Dari Bandara Sultan Hasanuddin kita akan menuju ke Ramang-Ramang. Perjalanan sekitar 45 menit dan kita akan melalui Kota Maros ya. Ini Kota Maros. Di sebelah kiri itu ada masjid ya, Masjid Al-Makkah Islami. Di sebelah kanan itu ada kantor bupati. Nah, ini jalanan biasa nih Masjid Al-Makkah Islami. Ini masjid yang diresmikan oleh Pak Yusuf Kalla, kemudian dicanangkan oleh bupati sebenarnya. Kemudian melalui donasi seorang pengusaha, ada pengusaha kaya raya di Maros bernama Bapak Haji Buhori. Dan kemudian di sebelah kanan ada kantor bupati ya. Ada kantor bupati, bisa digerakkan Mbak. Nah, ini kantor bupati. Bentuk kantor bupati ini mirip dengan rumah adat daerah Makassar ya. Ini rumah panggung. Rumah panggung dan ada 3 tingkat di situ, 3 tingkat atap itu menunjukkan bahwa ini adalah rumah kebangsawanan gitu. Jadi ada tingkatannya Mbak, rumah yang 3 tingkat, rumah yang 2 tingkat, dan rumah yang 1 tingkat. Ini menunjukkan tingkat kebangsawanan. Lanjut. Ya, perjalanan tidak jauh dari sini itu ada Sungai Maros. Nah, kita akan melalui Sungai Maros. Nah, inilah asal mula kata Maros ya. Sebenarnya di sini dulu terdapat kerajaan kecil bernama Marusu. Dari kerajaan Marusu inilah yang membuat sungai ini bernama Maros. Dengan sungai bernama Maros, ternyata daerah ini, kabupaten ini disebut dengan Kabupaten Maros. Seperti itu. Lanjut Mbak. Ya, kita sekarang sudah dekat dengan Kars ya. Ini adalah Sungai Putih. Disebut Sungai Putih karena di sini ada jembatan Putih. Putih itu putih. Itu warga mengatakan putih, dia selengeannya itu Putih. Dia sebut konon seperti itu ceritanya. Jadi Sungai Putih ini salah satu sungai di dunia yang membelah Kars. Ini sangat sedikit sungai di dunia yang membelah Kars karena kan tadi seperti saya ceritakan Kars itu kebanyakan di laut ya. Kalau Kars di daratan itu nggak banyak. Mungkin yang saya tahu mungkin di Guilin Cina. Ya. Tapi kalau di Indonesia inilah sungai yang membelah Kars yang nanti kita akan lalui untuk berjalan-jalan atau kita akan susur sungai di Ramang-Ramang begitu. Jadi di sini warga masih asli itu ada rumah-rumah panggung, masih banyak rumah panggung karena memang dulunya ini adalah wilayah yang bukan wilayah kota, ini wilayah pinggiran kota, wilayah kampung yang rata-rata warganya itu seorang nelayan. Lanjut Mbak. Nah, menuju dermaga 2 di Ramang-Ramang, kita akan mendapati pemandangan sawah seperti ini. Ini sudah dipanen ya sayangnya, coba kalau belum dipanen mungkin bagus. Dan kita akan mendapati taman-taman batu seperti ini. Mungkin langsung aja dikasih lihat Mbak, taman batunya. Sayang ini Mas Google-nya ngambilnya pas belum pas sudah panen jadi terpotong padinya. Kalau pas kayak gini nih, ini cantik nih karena
waktu tanam ini hijau. Mungkin juga kameranya kamera mahal kali ya, atau kamera HP Oppo kali ya. Lanjut. Atau Vivo ya, kan HP-HP kamera gitu. Ya, lanjut. Ini perjalanan menuju dermaga juga, kita bisa melihat lebih dekat cars yang ada di sana. Ya, sebelah kiri itu adalah tower cars yang tinggi, sedangkan sebelah kanan ini ada tower cars yang pendek, atau orang biasa bilang taman batu, ada juga yang bilang hutan batu gitu. Jadi dia seperti kalau di Jawa itu seperti candi. Tapi ternyata bukan candi, ini candi ciptaan Allah gitu. Candi ciptaan Tuhan. Kalau kita melihat ada garis itu ya di bawahnya ya, itu abrasi. Abrasi akibat ombak. Karena dulunya memang laut, jadi terbawa abrasi gitu. Ada garis itu lurus. Itu nggak dipahat tuh. Kalau pahat susah, itu nggak capek mahat gituan. Gitu. Ya. Oke, boleh lanjut. Nah, nama Dusun Ramang-Ramang sendiri sebenarnya artinya itu adalah teduh gitu. Jadi ini Dusun Ramang-Ramang itu di sini sebenarnya letaknya. Gitu. Desanya namanya Desa Salenrang. Kenapa disebut Desa Salenrang? Karena dulu itu taunya orang keluar dari sini ya hanya dengan menggunakan selendang. Cocok inti Pak Nur Wahid nih. Salenrang artinya selendang itu. Cocok itu Pak. Jadi orang taunya ada orang yang keluar dari kampung sini tuh hanya pakai selendang. Makanya wah itu orang-orang Salenrang gitu kan. Dipanggil seperti itu. Bang Ala bisa nanya sebentar nih, izin Mbak Ellen. Mbak Ellen gimana? Ya boleh silakan kalau ingin bertanya silakan saja Pak. Minta izin dulu, salam dulu nih buat Pak Ahmad ini, Kepala Dinas ini Kabupaten Pangkep, luar biasa ini. Mungkin salah satu bentuk kesuksesan Sulawesi Selatan di bidang pertanian mungkin salah satu di sini ya, tanaman padi ya. Karena saya lihat ini tidak mungkin suatu daerah yang banyak kerasnya, yang bekas air laut dulu, terus tiba-tiba bisa ditanami padi ini. Makanya mungkin Sulawesi Selatan salah satu lumbung, mungkin salah satunya dari sini ya, bukan masalah ya. Iya. Dari Pangkep ya. Ini yang kita perlu dalami ini, kok bisa numbuh padi padahal sebelumnya itu dia kan dasar itu ada air laut ya. Sangat susah untuk pengembangan itu ya. Dalam segi ilmu pertanian. Ini sangat luar biasa ini. Saya hanya menarik aja kesimpulan bahwa mungkin salah satu lumbung padi terbesar juga di Sulawesi Selatan mungkin pengiriman juga ternyata dari Pangkep mungkin juga ya. Atau dari Pangkep ya. Oke ya. Ya, hanya itu saja. Terima kasih. Pangkep baru itu ya. Ya. Berarti kan devisa pariwisata juga salah satu pendukung ini selain kunjungan wisatawan, kemungkinan pariwisata juga mendukung di sektor pertanian gitu ya. Betul Pak. Iya. Oke, Bang Ala silakan dilanjut. Iya betul. Makasih nih. Iya, uniknya memang di sini itu warga itu sudah beralih ya. Ini kan dulu lautan, artinya kebanyakan dulu nelayan. Tapi di sini warga sudah mulai beralih menjadi petani. Ini artinya ada perubahan sosial akibat perubahan lanskap ini gitu kan. Dan memang lama kelamaan tanah ini tuh justru terasa subur gitu. Kenapa? Karena airnya itu banyak. Justru air tawar itu banyak didapatkan di sini mata air. Nanti kita akan lihat ya bagaimana mata air. Mbak lanjut, ada rumah warga mungkin bisa di screenshot. Ada tadi di situ, putar. Nah kalau ini ya ini salah satu rumah warga ya, gambaran rumah warga asli ya. Dan memang orang dulu itu rumah asli itu rumah adat itu rumah panggung. Ini rumah yang alami banget lah gitu. Semua bahannya dari kayu, kemudian dia tidak merusak, kemudian dia bisa diangkat dipindahkan gitu kan. Kenapa rumah panggung? Karena warga dulu tahu bahwa ini daerah-daerah yang mungkin rawan, mungkin dulu ada hewan buas dan sebagainya. Jadi masyarakat membuat rumah itu lebih tinggi. Tapi seiring berjalan biasanya orang membuat di bawah rumahnya itu kandang gitu.
kandang sapi atau kandang kuda gitu. Oke, lanjut aja Mbak. Nah ini kalau ini gambar Kars Tower ya, kalau dari dekat dengan angle yang tepat kita bisa cari foto selfie yang memukau gitu di sini ya. Kalau yang punya HP bagus sayang nggak ke sini nih. Kita bisa ngambil foto dengan tower Kars. Ini tower Kars yang saya cerita tadi ya. Bentuk tower itu seperti ini gitu. Dia langsung naik ke atas gitu. Nggak ada gunung-gunungnya gitu. Dan warga vegetasinya tumbuhannya juga masih asli. Cantik sekali. Lanjut Mbak. Ya, kalau ini adalah tadi abrasi tadi ya, akibat laut ya. Itu bagaimana bisa batu sekeras itu. Kalau ke sana ya kita pegang langsung batunya, walaupun dia selancip kecil, kita pukul pakai batu besar itu nggak bisa pecah, nggak bisa patah. Keras sekali ini batu. Tapi entah kenapa air itu bisa mengikis begitu. Ya mungkin begitulah kehidupan Mbak ya. Kadang itu kekerasan itu bisa dihadapi dengan kelembutan. Gitu. Hati yang keras itu bisa luluh dengan kelembutan seperti itu. Lanjut Mbak. Nah kita sudah sampai di dermaga ya, dermaga Ramang-Ramang sebelum kita naik perahu. Nah ini perahunya banyak sekali. Memang dulu warga itu di sini adalah nelayan dan petani. Perahu digunakan oleh petani untuk mengangkut hasil bumi dari dalam kampung ini ke luar. Sedangkan nelayan memang untuk mencari ikan. Gitu. Tapi semenjak ada pariwisata, warga berubah mindsetnya luar biasa sekarang untuk jadi pengusaha gitu, pengusaha perahu pariwisata. Mereka mengecat perahunya warna-warni gitu. Dan satu info ya bahwa tahun 2019 dalam setahun itu Ramang-Ramang dikunjungi oleh 70.000 orang. Dan itu angka yang luar biasa dari desa yang hanya petani dan nelayan, kemudian berubah menjadi desa pariwisata dengan pendapatan yang luar biasa. Iya, sudah dilengkapi Pak. Sudah ada lengkap dengan pelampung dan keamanannya sudah lengkap semua sudah ada. Gitu. Dan perahu daerah di sini biasa disebut dengan joloro. Ada istilahnya sendiri, itu tadi gambarannya. Nah inilah landscape dermaganya, ada dua dermaga kanan kiri ya. Mungkin foto aja Mbak langsung. Ke pohon nipah boleh. Nah ini adalah pohon nipah, vegetasi asli di Ramang-Ramang. Pohon ini dipakai untuk jadi atap ya, itu sebelah kanan itu ada kelihatan rumah dengan atap pohon nipah gitu. Rumbai-rumbai gitu kan. Buahnya juga dimakan. Selain itu juga bisa dipakai untuk jadi ketupat. Makanya kalau di sini makan coto nggak lengkap kalau nggak pakai ketupat gitu. Itu udah kayak Romeo Juliet gitu. Kalau makan coto harus pakai ketupat. Lanjut. Dermaga 1. Nah, di ini dermaga 1, sebenarnya dermaga sama. Ini lebih dekat ke arah jalan besar. Tapi biasa ya kalau kita datang ke dermaga 2 itu pengemudi akan ngantar kita ke dermaga 1 dulu, baru kita akan balik. Karena perjalanan dari dermaga 2 ke dermaga 1 juga menarik. Ada taman batu di sana. Dan ada batu-batu seperti di tengah itu yang kita lihat ya. Sebelum balik untuk menuju ke Kampung Berua, langsung Mbak, Kampung Berua. Jalur ke Kampung Berua. Nah, inilah jalur ke Kampung Berua. Nanti kita akan melewati sela-sela kars ya, bahkan gua-gua yang cukup menegangkan kalau kita melewati itu. Kita seperti kayak mau diruntuhin sama kars-kars ini dan tajam-tajam, Mbak. Itu kalau kita lihat dari dekat itu lubang-lubang dan tajam-tajam dan keras, cadas seperti itu. Nah, lanjut mungkin bisa dilihat di Google Map, Mbak ya. Contoh perjalanan perahunya.
Ya, itu dermaga ya, bisa dilihat. Video kali ya. Nah, kurang lebih beginilah perjalanannya. Nah, di perjalanan kita akan melalui banyak lokasi geopark ya, yang kars-kars besar dengan kelihatan tadi abrasinya itu sangat kelihatan di sini. Tuh, seperti kita masuk ke alam lain gitu, entah kemana gitu. Kemudian vegetasinya juga atau tanaman-tanamannya juga unik. Bakau ada beberapa bakau yang memang hanya tumbuh di sini gitu. Dia nggak bisa tumbuh di tempat lain. Dia hanya tumbuh di sini. Perjalanan menggunakan perahu perahu tradisional ini atau joloro ini bisa memakan waktu sampai 30 sampai 45 menit gitu, sekitar 4 kilo sebenarnya. Tapi memang perjalanannya itu cantik dan kita boleh kok kalau misalkan minta sama pengemudi itu, "Pak, tolong singgah dulu, Pak." gitu. Matikan kapalnya, kemudian saya mau foto-foto dulu atau saya mau bikin bikin video gitu, vlog atau saya mau apa gitu. Boleh kok. Jadi kalau misalkan mau masuk gua begini kasih tahu, "Pak, pelan-pelan dong, Pak, atau matikan dulu anunya, Pak. Kita mau lihat dulu ini." Gitu. Oke. Langsung lanjut Mbak ke Kampung Berua, ke tadi balik ke virtual tour kita. Mas Alah, Ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Syaiful, airnya tawar atau asin ya? Payau, Mbak. Jadi airnya, jadi sebenarnya kalau di situ di kars-karsnya itu ada air tawar keluar. Tapi karena memang ini sungai yang sudah terhubung langsung dengan laut, pada saat air laut pasang jadi ketemulah ini air tawar sama air laut, air payau jadinya. Tapi tenang, meskipun air payau nggak ada buaya, Mbak. Di daratnya aja ada buaya. Kalau di sungainya nggak ada. Gitu. Lanjut. Nah, ini adalah Kampung Berua. Kampung Berua itu berarti kampung baru. Dulunya nggak ada orang menghuni di sini, tapi berkat kegigihan kemauan orang untuk mencari lahan baru untuk pertanian, terutama bertani, maka dapatlah ini orang Salentang ini tempat ini. Nah, di tempat ini orang menanam padi dan bertambak. Sekitar ada 17 kakak di sini, orang yang asli di sini memang dia tinggal. Dulunya mereka adalah seorang petani, petambak, nelayan gitu. Tapi sekarang mereka jadi pemilik homestay gitu kan. Serunya di situ. Ini ada baruganya, mungkin bisa diklik itu Mbak. Telaga ya, Padang Amarung. Nah ini Padang, ya tadi Padang Amarung. Ya. Nah ini Padang Amarung itu yang kita bisa akses dari Kampung Berua, agak naik dikit kita bisa lihat dari ketinggian ini Kampung Berua. Kenapa disebut Amarung? Karena Amarung itu artinya menggema. Jadi ketika kita teriak di sini tuh bisa menggema gitu. Mau teriak apa di situ? I love you gitu. Itu balik tuh menggema gitu. Atau kita teriak apa? Aku benci gitu. Itu bisa balik itu. Dan uniknya di sini di Padang Amarung itu biasa ya, sekitar jam 2 siang itu kita bisa melihat monyet turun. Biasanya ya. Biasanya itu sekitar jam 2, jam 3 itu monyet turun untuk ngambil air. Karena di sini ada mata air. Ada mata air. Langsung ke telaga, Mbak. Seperti ini ya mata air ini telaga ya. Telaga Bidadari, konon ceritanya dulu warga pernah lihat pelangi itu sampai ke sini. Jatuhnya pelangi ke sini. Wah dikira warga, wah ada bidadari tuh di situ. Gitu. Jadi di situ adalah mata air yang jernih sekali di antara perbukitan kars. Oh iya, batu-batu ini Mbak, kalau kita lihat ya, batu-batu ini kalau kita perhatikan nanti kita akan menemukan semacam fosil ya, fosil kerang-kerangan yang bahwa dulu ini memang kerang lautan sebenarnya. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ke Kabupaten Pangkep. Kabupaten Pangkep sebenarnya namanya bukan Pangkep.
Bapak Ibu, namanya adalah Pangkajene Perkepulauan dan Kepulauan gitu. Jadi di sana ada daratannya, ya, sungai-sungai, dan ada juga pulaunya. Itu. Ini adalah perbatasan Kabupaten Pangkep. Lanjut, Mbak. Sebelum ini kita ke Longrong dulu. Mas Rizal. Nah, dari perbatasan Pangkep, dari Ramang-Ramang ke Longrong mungkin nggak lama, 30 menit aja kita sudah sampai. Nah, Longrong ini adalah salah satu wisata baru yang mungkin belum banyak orang tahu. Ini adalah mata air. Satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa Kars ini adalah penahan air terbaik di dunia. Ada 25% penghuni dunia bergantung airnya pada Kars ini, termasuk kita di Sulawesi Selatan ya. Dan Kars itu jumlahnya padahal hanya 15% dari daratan dunia, tapi dia bisa memenuhi 25% kebutuhan air manusia. Dia seperti tandon-tandon raksasa sebenarnya. Kalau kita lihat gambaran tadi kan, air itu masuk, kemudian dia masuk dengan banyak itu ke dalam gua yang besar, tapi keluarnya itu bisa kecil-kecil. Kayak ini keluarnya itu sebenarnya nggak begitu banyak, tapi sebenarnya di atas itu air itu masih banyak sekali. Makanya ini perlu dijaga, ya, ini perlu dijaga. Kalau orang petualang bilang itu jangan tinggalkan apapun kecuali jejak, jangan membunuh apapun kecuali waktu, dan jangan mengambil apapun selain gambar. Ya, di sini selfie enak sekali, Mbak. Ada di dalam itu stalaktit yang cantik sekali. Ya, kita lanjut aja gambarnya. Video mungkin ada ya, video tadi ya. Salah satu wisata baru di sini itu adalah kano. Kita ingin menjelajahi sungai-sungai di bawah Kars. Mungkin video bisa ditampilkan. Ini yang Longrong ya.
Oke, sudah kayaknya Mbak ya. Ya seperti inilah wisata susur gua di Longrong. Kita masuk sekitar 200 meter ke dalam gua dan memang kondisinya sangat gelap sekali. Tidak ada pencahayaan selain dari senter kita, tapi ketika kita men-center ornamen gua itu kita akan terpukau luar biasa. Cantik sekali dalam. Oke, lanjut ke destinasi berikutnya. Semoga masih pada semangat. Ya. Kita lanjut, ini baru siang hari ini kita sampai di Longrong. Nah, kita sekitar jam-jam 1 kita ke Taman Batu Baloci ya. Nah, ini Taman Batu Baloci. Nah, Taman Batu di sini uniknya ya, agak berbeda sedikit dengan yang di Salenrang. Sebenarnya ada juga abrasinya, erosinya itu di bawah tuh. Tapi ada beberapa batu memang di daerah area situ yang nggak ada sama sekali. Jadi dia itu di bawahnya itu ya lurus-lurus lempeng-lempeng aja. Itu membuktikan bahwa memang berbeda struktur aliran air dari Salenrang dan dari Siti. Itu berbeda. Dan ini memang daerahnya agak lebih tinggi. Jadi sebenarnya kalau lagi pagi-pagi musim penghujan agak dingin-dingin gimana gitu, enak sekali di sini. Ya, di sini ada warga, di luar sini ada warga yang menanam wijen. Wijen juga ada yang menanam padi ada. Dan ini masih asli sekali di wilayah Taman Nasional, belum ada sentuhan apapun, belum ada sentuhan manusia gitu kan. Manusia paling datang ke sini itu untuk selfie dan mengkaji geologi ya. Kalau kita ke sini nanti kita akan cerita banyak tentang struktur batuan. Lanjut, Mbak. Nah, kita sampai di Sumpang Bita. Ini tampakan ya via drone dari Sumpang Bita. Lanjut ke pintu masuk, Mbak. Ada pintu masuk sih. Gerbang ya, gerbang. Nah, dari depan Sumpang Bita ini ada gerbangnya seperti ini. Kemudian kita akan mendapatkan museum juga, museum rumah adat dia modelnya, museum Mbak. Ya, museum. Nah, ini seperti ini, di dalamnya itu ada berbagai cerita ya tentang Gua Sumpang Bita ini. Sebenarnya Sumpang Bita ini sudah ada dari tahun 1987, cukup lama, dan ditemukan itu sudah tahun 1900-an, udah lama sekali. Tapi orang bilang, lukisan apa sih itu kan gambaran anak-anak gitu, nggak tahu kan waktu itu. Gitu. Ternyata setelah diteliti betul dengan teknologi yang sekarang ya, radiokarbon itu usianya bisa sampai 35.000 tahun. Dan itu menjadi salah satu lukisan tertua di dunia. Kalau yang tertua itu ada di Perancis atau Jerman kalau nggak salah tuh. Itu yang manusia berkepala singa tuh 40.000 tahun gitu. Ini tinggal selisih sedikit nih gitu. Dan ini manusia yang mungkin nggak tahu ya, ini berbeda sama manusia kita. Kalau kita ini keturunan Austronesia istilahnya, kalau para arkeolog mengatakan bahwa kita ini pendatang dari Asia ataupun dari Australia. Sedangkan ini mereka ini adalah warga yang nggak tahu dari mana, dan ini tentunya nggak apakah ini nenek moyang kita atau bukan, kita nggak tahu, ini misterinya. Disinilah misterinya, banyak yang belum terungkap di sini. Dan itu ada di museum ini, kalau mau baca-baca suka ceritanya gimana gitu. Lanjut ke pedestriannya. Nah, dari jalanan ini kita bisa melihat cars, dan nanti ada tangga naik ya. Sekitar 500 meter kita akan dapat pos mata air. Ya, pos mata air. Nah, seperti ini gambarannya. Jadi airnya itu keluar terus gitu. Di sepanjang perjalanan, kalau Pak Saiful tanya ya tadi ya, sewa perahu. Untuk sewa perahu Pak, 350.000 satu perahu, biasa bisa diisi sampai 5-7 orang gitu. Tapi kalau sedikit orang tetap kenanya mahal Pak. Gitu. Jadi kalau dibagi-bagi ya gitu. Kalau desa itu sewa perahu di Rawang-Ramang, kalau di yang kano tadi itu harus rombongan Pak. Itu ada harga khususnya, kisaran antara 150-200 gitu. Ya. Lanjut
sebelum di sini ini mata air ya, kita sampai di pos 2 ya, ini naik tangga nih ngos-ngosan 500 meter nih. Selanjutnya itu ada di tadi Cocok Gua Sembang Bita mana? Udah. Nah, ini kalau udah kelihatan ada papan begitu artinya udah sampai. Tapi biasa sampai di sini karena ini ngos-ngosan 1000 tangga gitu kan, orang udah mau duduk di sini. Naik 10 tangga duduk lagi, naik lagi duduk lagi, udah capek. Nah, tapi kalau sudah sampai di atas, yang terakhir Mbak. Oke, yang terakhir inilah gambarannya Gua Sembang Bita. Ya, ada lukisan tangan, ada juga lukisan babi rusa seperti itu. Tapi pemandangannya dari atas ini indah sekali. Indah sekali. Ini ibarat kita memacu diri kita itu kalau naik ke situ tuh. Dan kita mengorientasikan kembali tujuan kita. Apa sih saya lihat di situ, apa sih? Kalau mau ngelatih seberapa penasaran kita, naik ke sini. Dan lihat langsung lukisan apa sih di atas itu. Goanya horizontal apa vertikal? Ini Mas, horizontal Mas. Enggak jauh-jauh, enggak jatuh-jatuh amat. Cuma masuk agak gelap kalau masuk. Gitu. Kelihatan kok. Oke, lanjut. Destinasi berikutnya ini sore ya, mungkin jam-jam 3 sore kita sudah sampai sini. Nah, di sore hari kita akan menuju ke Kampung Belae. Kampung Belae. Kampung Belae ternyata jauh ya. Di kampung ini, kampung yang berada di antara kas dan memang pertanian di sana. Bagusnya di sana pertanian. Lihat klik Mbak, langsung ke sawah view ya. Kalau sore hari beginilah. Kalau teman-teman ingat film Kung Fu Panda ya, di sini Kung Fu Panda atau kita bisa bikin kalau di sini banyak monyet, kita bisa bikin Kung Fu monyet atau apa gitu filmnya gitu ya, cocok. Nah, langsung Mbak di sebelah kirinya tadi ada hal yang lompoa. Lompoa itu artinya besar gitu. Jadi di situ di dalam dan gua seperti ini ada di Kampung Belae banyak sekali. Yang saya tahu yang pernah saya datangi itu 4, ada 4. Cuma sayangnya memang di desa ini ya, ini masih blind spot. Jadi pertama belum banyak yang review ya. Yang kedua memang kalau sudah masuk ke dalam terutama yang area yang dikelilingi kars itu sinyal sudah mulai piarpet. Kadang hidup, kadang enggak gitu. Ya ini yang lompoa kalau masuk kita bisa lihat ornamen-ornamennya. Oke, next kita sudah capek sampai sore ya. Kita mau istirahat, next. Berapa menit lagi nih Mbak? Udah berapa menit nih? Masih ada waktu kok Mas. Oh gitu ya. Oke, kita sampai di ujung Jalan Belae ini. Ini ada satu kampung, satu dusun yang memang di sana ada sawah dikelilingi oleh bukit, full bukit. Jadi kalau ngarep sinyal, ya nggak tahu ya sekarang sudah ada sinyal atau belum. Kalau dulu saya nggak berharap ada sinyal. Mungkin nunggu orang masang tower di atas kars kali ya. Gitu. Tapi soal keindahan, soal ketenangan di sini luar biasa. Langsung ke homestay aja, Pak. Langsung ke homestay. Nah, ini homestay kita akan istirahat di sini nanti. Ini di rumah adat juga ya. Naik panggung, di bawah kita bisa makan-makan. Di atas ada beberapa kamar kita bisa istirahat gitu. Di belakang homestay ada kalau ini udah aman lah kamar mandi, ada air bersih di sampingnya ada sungai, itu udah aman semua. Jadi kalau homestay-nya, tapi kalau homestay biasa cepet-cepetan ya karena homestay tapi kalau rumah warga yang lain sih bisa, tapi kalau yang ini biasa cepet-cepetan. Apalagi kalau lagi rame ya. Oh nggak pakai AC Mas, nggak pakai AC, udah teduh Mas. Tinggal ngambil air, tinggal ketutup juga mataharinya sama kalau waktu-waktu tertutup sama karsnya kok. Gitu. Seduh, apalagi kalau pagi hari itu teduh sekali, dingin sekali tanpa AC, alami. Cuma itu tanpa sinyal, cuma nggak apa-apa sih kalau mau survival gitu. Sekali-sekali nggak usah lihat Instagram gitu. Ya kan? Oke, lanjut. Kita istirahat ya di sini ya, tidur di sini. Kemudian paginya kita bisa mengunjungi yang tidak jauh dari situ ada Kaliboang Aloa, atau kalau itu untuk special interest ya yang mau naik gunung, atau kita bisa ke sini nih.
Ini adalah yang kasih. Ini ada juga lukisan-lukisan yang lebih mudah diakses. Dia naik dikit, nanti ada lukisan manusia kangkang namanya. Ini saya jelaskan di sana, dan ada terapi ikan juga. Terapi ikan, Mbak, klik. Kita jalan-jalan atau naik sepedaan di sini enak banget. Kalau mau sepeda bisa kita sediakan. Tuh, habis naik sepeda, lihat pemandangan khas dan sawah-sawah, kemudian kita taruh kaki kita di air. Lanjut, tadi yang itu satu lagi Mbak, yang kasih ya. Nah, inilah yang kasih, di situ ada kelihatan lukisan manusia kangkang, dan di bawah itu ada air sebenarnya, itu mata air dari yang kasih, tidak pernah susut, mau kemarau mau penghujan ada terus. Inilah dia saya bilang tadi sebagai tandon raksasa gitu kan, yang menjaga air manusia di sini. Kita perlu jaga, historinya kita perlu jaga, airnya juga kita perlu jaga. Next, dari sini kita akan berkemas-kemas, kita akan menuju ke dermaga dulu ya. Dari dermaga kita akan menuju ke Pulau Camba-Cambang, langsung aja Mbak. Ini dermaganya. Nah, ini Pulau Cambang-Cambang. Saya mau cerita sedikit tentang Kepulauan Supermonde, Mbak, sedikit. Itu langsung aja diklik aja Kepulauan Supermonde. Langsung. Nah, ini Kepulauan Supermonde. Supermonde itu kenapa disebut Supermonde? Karena mirip sperma ya, dia terpercik di mana-mana gitu. Dia tersebar di mana-mana gitu. Nah, ini terjadi akibat air-air yang dari gunung yang terkena kars itu kan melarut, dia larut tuh bawa kapur, dia bawa gamping atau bawa karbonat istilah kimianya gitu. Setelah bawa karbonat, dia tersebar di lautan. Ya seperti ini jadinya. Gitu. Dia pulau-pulau yang tersebar. Mungkin Pak Kadis nanti bisa nambahin lah. Lebih tahu Pak Kadis kayaknya. Lanjut, gugusan atol ya. Di sana juga terdapat gugusan-gugusan atol karang, banyak sekali. Luar biasa, cantik sekali. Kalau kita bisa snorkeling di situ, ya. Lanjut, tapi ada beberapa memang yang agak rusak ya. Kita kalau mau cari spot nanti khusus lah, spesial lah. Nah, ini gambaran dari Pulau Camba-Cambang tadi. Sudah ada penginapannya, sudah ada tempat bermainnya, ada wahana air, banana boat, jet ski, dan sebagainya. Lengkap, mantap. Nah, sudah di siang hari kita sudah dari gunung main sepedaan tadi di Belae, bisa juga setelah itu kita bisa main air di sini gitu kan. Siang hari kita lapar dan kita akan next Mbak. Kita akan ke tempat kuliner di Pangkep ini. Nah, khas yang di sini adalah sop saudara. Ini kejem banget Mbak ya. Ada sop ayam, ada sop kerbau, ini sop saudara sendiri di sop gitu. Tapi bukan begitu ya artinya. Sop Pangkep. Saya orang Pangkep saudara. Gitu. Makanan apa nih? Saya orang Pangkep saudara. Gitu. Jadi disingkat jadi sop. Gitu. Inilah yang khas di Kabupaten Pangkep. Nah dari sini kita akan kembali ke bandara ya Mbak ya. Oke, kita ngejar pesawat. Semoga nggak terlambat. Karena biasa itu yang agak rawan tuh di Marosnya. Ya, oke. Udah, lanjut balik ke slide, Mbak. Oke, ini tadi coto Maros dan sop saudara. Mantap ya. Coto Maros itu coto ya. Kalau coto ada di Makassar. Tapi kalau Maros ini ada khasnya sendiri nih. Terutama di kuahnya yang agak berwarna putih gitu. Rasanya gimana? Nggak bisa. Itu nggak bisa dicerita lah. Maksudnya nggak bisa diungkapkan gitu. Rasanya bisa dirasakan aja. Kalau mau rasain kesini aja. Sendiri ya, betul, Pak, ya? Betul. Gitu. Sop saudara di samping itu seperti itu. Sop saudara. Oke, lanjut. Nah ini oleh-oleh yang bisa dibeli gitu kan. Kalau di Pangkep ada dahange, bukan danger, Mbak. Dahange gitu. Ada juga ikan bandeng di sana, banyak produksi ikan bandeng. Kalau di Maros itu ada roti Maros dan namanya jalangkote, Mbak, bukan pastel. Namanya jalangkote. Mau cari asal mula nama jalangkote silahkan cari di YouTube itu ada.
Lanjut, Mbak. Oke. Nah, ini tradisi di Pangkep ya. Di Pangkep itu ada salah satu orang yang dianggap pewaris tradisi lama, itu namanya bisu. Ya, ini yang pakai keris tuh menusukkan diri itu namanya bisu. Bisu ini dia punya keahlian tersendiri terutama untuk membaca tulisan-tulisan kuno, termasuk salah satunya Lagaligo itu. Yang sebelah kanan itu tradisi di Maros, itu tradisi Acora Bulan. Acora Bulan artinya itu bulan yang terpancar gitu. Bulan harvest moon kalau bahasa bulan purnama yang indah gitu kan. Mereka menyambut musim baru, musim tani. Dan rata-rata ini berkaitan dengan tani. Cocok dibilang Pak Saiful tadi bahwa ternyata di Kars ini warga itu sangat terikat dengan pertanian gitu. Dan memang Sulawesi Selatan adalah salah satu lumbung padi terbesar di Indonesia yang kita kirim ke Jawa ya. Ada 3 juta ton. Kabar terakhir 3 juta ton yang kita produksi, sedangkan kebutuhan warga itu hanya 1 juta ton. Jadi lebih 2 juta ton. Ya, Mbak Ellen kalau mau ngambil beras di sini aja. Gitu. Daripada di Jawa rebutan, Mbak. Di sini banyak. Gitu. Warga di sini stoknya banyak. Dan memang tradisi-tradisi ini terkait juga dengan panen raya dan lain sebagainya. Warga sangat antusias ya. Kalau pernah kita ikut acara panen raya, lihat itu muka petani-petani yang senyum-senyum itu senang banget. Mereka sudah bisa memanen apa yang sudah mereka kerjakan. Ya, lanjut Mbak. Oke, kayaknya udah ya. Masih ada lagi ya. Oke. Terima kasih teman-teman sudah bergabung, sudah mendengarkan ini. Masalah? Ya, siap. Nggak jadi jelasin soal lukisannya, Mas. Oh ya, lukisan lagi. Boleh, balik. 3 lagi. Mau ya, lukisan. Oke, lukisan ini, ya lukisan tadi itu ini namanya hand stencil, yaitu lukisan foto negatif dari tangan. Jadi ini tangan sebenarnya bukan dilukis, tapi dia dia kayak cap gitu, dia taruh di sini ya, misalkan gini ya. Kemudian dia semprot, pakai batu-batuan yang ada di situ, batu-batuan berwarna yang ada di situ. Gitu. Jadi ada ngecap tangan. Dan uniknya cap tangan ini hanya ada di gua-gua yang tinggi seperti tadi ya, Sumbang Bita ya, tinggi sekali itu. Dan itu susah diakses. Anehnya kok ini ada di atas ya. Beda sama lukisan yang di bawahnya, nanti tadi ada lukisan manusia kangkang dan lain sebagainya, itu lain. Kenapa gitu kan? Menurut para ahli bahwa ini adalah pesan bahwa manusia dahulu sudah tahu tentang Tuhan gitu. Ini adalah pesan kepasrahan ataupun pesan keyakinan bahwa Tuhan itu ada di atas ya, dan dia menunjukkan sebuah pesan gitu. Pesannya adalah dengan lukisan tangan ini. Walau alam, kita nggak tahu nih. Ini misterinya Mbak gitu. Kalau mau cari tahu mungkin bisa belajar di arkeologi. Lanjut, ya ini lukisan kedua itu agak di bawah, ini ada lukisan ya sebagian manusia kangkang, ada manusia-manusia istilahnya itu manusia setengah hewan. Lukisan begini banyak juga ditemukan di Eropa. Ya, yang agak klinik ini misalkan kayak ada manusia terbangnya, kemudian ada cerita-cerita ini menceritakan waktu zaman itu tuh puluhan ribu tahun itu. Gitu. Ini bentuknya sepertinya. Lanjut lagi. Bahkan ada yang menggambarkan dengan detail. Lanjut Mbak, next. Nah, ini digambarkan dengan detail. Ini di Leang Jing ya. Yang satunya di Leang Kajuara yang sebelah kiri bawah itu. Kalau yang di atas ini Leang Jing. Dia memang warga melihatnya seperti bentuk jin ya. Mungkin atau bagaimana, saya juga nggak pernah lihat jin. Warga menyebutnya Leang Jin atau gua jin gitu. Bentuknya juga aneh gitu. Dan di bawah itu adalah bentuk seperti manusia punya sayap. Manusia yang kayak burung, kepalanya manusia tapi di bawahnya burung. Sedangkan yang di kanan itu juga bentuknya aneh gitu. Dan ini mungkin terkait juga dengan mungkin kepercayaan ataupun ya kalau kita di agama kita masing-masing mungkin juga ada kan masuk astral apa segala macam lah istilahnya gitu, jin dan lain sebagainya gitu. Dan memang ada mungkin entah siapa yang melukiskan ini, mungkin dia melukiskan itu gitu. Lanjut. Ya udah ini aja sih sebenarnya dari tiga jenis
lukisan tadi. Secara umum ya, mungkin lebih jelas nanti kita ke sana. Silahkan untuk jejak arkeologisnya gimana. Dan memang sekarang yang terbaru adalah kita menemukan lukisan tertua di dunia, yaitu di Bulu Sipong 4. Saya belum sempat jelaskan di sini karena ini luar biasa, dan itulah nanti modal jadi geopark dunia. Di Bulu Sipong 4 itu ada lukisan tertua dunia. Boleh di browsing, sudah ada jurnalnya dan sekarang masih sementara diperdebatkan dan dikaji secara ilmiah. Didapatkan angkanya di 41.000 tahun. Gitu. Oke, mungkin itu aja. Oke, baik. Makasih Mas Ala atas penjelasannya dan juga telah memandu. Ini Pak Syaiful raise hand ya? Apakah ada pertanyaan, Pak? Saya mau nanya nih, mumpung masih ada kepala dinas sini ya? Pak Ahmad ya? Iya, Pak Ahmad Jema'an. Pak Ahmad, selamat malam Pak Ahmad. Supaya Pak Ala bisa istirahat dulu sebentar. Saya ada mau tanya dulu Pak Ahmad ini Pak, bisa Pak ya? Selamat malam Pak Ahmad. Ya, selamat malam Pak. Malam Bos. Ini mumpung ini masih membahas tentang Pangkep, mau minta ini Pak, festival yang ke depan ini dalam masa pandemi ini kira-kira apa Pak yang di Pangkep dan festival tahunannya itu mungkin Pak. Ya, mumpung ada Pak Ahmad di sini mungkin bisa menjelaskan ke kita ini Pak. Ya. Terima kasih Pak Ahmad. Ya, terima kasih Pak Saiful. Yap. Sebelum pandemi kita ada rutin melakukan festival kuliner, kemudian ada juga festival Mapalili yang tadi melibatkan bisu sebagaimana yang dijelaskan tadi itu. Salah satu komunitas pemelihara tradisi Bugis itu bisu, itu yang kita laksanakan setiap tahunnya. Tapi selama 2 tahun terakhir ini tidak dilaksanakan karena itu pandemi. Juga ada juga festival Sop Saudara juga selalu setiap tahun dilakukan karena mereka yang dari pengusaha Sop Saudara itu sudah melaksanakan secara rutin setiap tahun dan menjadikan sebagai ajang silaturahim di antara para pengusaha Sop Saudara di seluruh Indonesia. Itu ditempatkan di Pangkep. Dan itu di Makassar itu di flyover di Kilo 4 ya, kalau terkenal di Makassar itu Haji Ancu itu yang pimpinannya beliau, Sop Saudara. Ya, tapi kami sementara memformat event tahunan nantinya setelah pandemi akan kami gelar. Itu merupakan event gabungan yang menjadi eventnya Pangkep Fest begitu, seperti itu. Tapi sementara dirancang ini. Saya kira begitu Pak. Terima kasih. Oke Pak, makasih banyak ini Pak informasinya untuk dari pemerintah Kabupaten Pangkep. Ya, oke, makasih Mbak Ellen, dilanjut lagi nih. Oke, baik, terima kasih Pak Ahmad telah sempat menghadiri acara virtual traveling hari ini. Ya, sama-sama Mbak. Ya. Oke, baik, Sobat Aturin semua, apabila ada pertanyaan boleh silakan bertanya lagi. Sepertinya sudah cukup jelas ya penjelasan dari Mas Ala. Mungkin kita harus langsung jalan-jalan ke Pangkep langsung ya. Mbak Aulia, raise hand ya? Untuk penginapan di Pangkep bagaimana nih Pak Ahmad ini? Ya, terima kasih. Penginapannya itu belum ada kelas hotel Pak ya, tapi ya kalau istilah dulu kelas melati ya sudah ada beberapa, ada Celebes, ada Matampain, kemudian homestay di setiap desa wisata juga ada. Kalau di cabang-cabang tadi itu ada tapi masih terbatas karena menggunakan genset. Jadi seandainya
listriknya sudah sudah bisa dialirkan listrik ke sana, mungkin itu lebih bagus lagi. Itu sementara pakai genset. Termasuk ramang-ramang itu Pak ya? Ya, ramang-ramang itu sudah relatif bagus itu Pak, kalau ramang-ramang sudah terjangkau listrik. Sudah ada beberapa kotes di sana yang sudah standar lah seperti itu. Oke Pak, berarti kita sudah bisa ini, tinggal bawa tamu aja ini Pak ya ke Pangkep ini. Siap Pak. Kami sangat welcome Pak. Nah, satu lagi nih Pak, mohon maaf Pak, untuk mungkin secara spesifik ini untuk peningkatan tamu di Kabupaten Pangkep Pak. Peningkatannya nih presentasinya ini domestik, lokal sama internasional nih Pak. Saya masih bermain di domestik Pak, dengan lokal. Domestik ya, sama lokal ya. Ya, kecuali kalau misalnya itu yang ada diving di pulau di sekitar Kapuasang itu ya memang ada grup-grup asingnya itu Pak. Kalau secara umum itu domestik. Domestik Pak ya. Terima kasih banyak nih Pak, luar biasa nih informasi buat kita semua nih Pak. Silakan Mbak Ellen lagi dilanjut. Baik, terima kasih. Mas atau Mbak Aulia, apakah ingin bertanya? Boleh langsung saja diaktifkan mic-nya. Ini mau tanya, suara saya kedengaran ya? Ya, kedengaran. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya tentang Festival Mapalili, yakni festival untuk menyambut panen raya. Berhubung saya belum pernah melihatnya secara langsung, saya ingin tanya, apakah tradisi ini atau festival ini mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, ataukah originalitasnya tetap terjaga? Yang saya maksud, apakah susunan acaranya bertambah, ataukah ada komponennya yang mengalami perkembangan untuk ke masyarakat? Terima kasih. Ya mungkin Pak Ahmad aja kayak lebih banyak bisa menjelaskan. Kalau selalu sepahaman saya, Mapalili ini memang tradisi lama yang masih turun-temurun dan bisu sampai sekarang masih ada Pak ya. Masih ada dan masih terjaga walaupun memang sudah meninggal satu-satu. Mungkin tinggal beberapa aja dan kita harap sih ke depannya tradisi ini tetap dijaga dan suasana panen rayanya itu tetap terasa gitu Pak. Suasana panen rayanya gitu kan. Itu yang sebenarnya nggak didapat sama di tradisi-tradisi lain gitu. Ya mungkin Pak Ahmad mungkin bisa menjelaskan lebih lanjut. Ya, saya sepakat Pak, buat di Tanah Bugis itu Mapalili itu cara ritual yang memang merata di seluruh daerah Bugis. Tapi khusus untuk di Pangkep ini itu nampak lebih lengkap, lebih besar upacaranya karena memang dikawal oleh para bisu. Dan sampai saat ini seperti pertanyaan Aulia tadi, bahwa itu masih berlangsung seperti dulu. Hanya durasinya yang kalau dulu sekali itu kan 7 hari 7 malam. Kalau sekarang ini sudah dibatasi 3 hari 3 malam. Tapi seluruh prosesnya sama dengan yang dulu-dulu. Dan full tradisi lengkap. Dan itu dilakukan sekarang ini sudah kerjasama dengan pemerintah dikombin antara adat dan pemerintahan. Jadi sebelum jadi Mapalili ini kalau di Pangkep disebut juga dengan Komando Turun Sawah. Jadi sebelum turun sawah, mereka dulu menggelar acara ritual Mapalili itu untuk menentukan kapan waktu tanam, varietas apa yang harus ditanam, dan sebagainya itu diatur dalam acara Mapalili itu. Dan pemerintah daerah itu sangat percaya dan sinergi dengan para bisu untuk menentukan waktu. Nah, itu yang dilakukan dan tempatnya kalau di Pangkep itu yang ada 2 tempat, yaitu yang paling terkenal itu di Segeri, tapi di Labakan juga di setiap tahun juga ada ritual Mapalilinya. Ya, seperti itu. Dan mungkin tambahan dikit Pak, bahwa kalau padi itu makhluk hidup Pak. Saya percaya kalau padi itu didoakan, padi itu disayangi, padi itu
dikasih perhatian khusus, dia juga kayak manusia gitu, kayak dia mungkin menjadi berlimpah gitu. Makanya mungkin Sulawesi Selatan berlimpah gara-gara itu kali Pak ya. Ya bisa jadi Pak, ya, betul. Bisa jadi. Filosofinya di situ ya. Filosofinya di situ. Ada ini juga Pak, ada kalangan masyarakat juga masih percaya. Makanya dia tetap menggunakan sapi atau kerbau untuk membajak, karena itu tadi prinsip kehidupan itu. Ya, dia lebih berberkah katanya kalau menggunakan yang hidup, hubungan antara yang hidup. Betul Pak, sentuhan mesin beda Pak. Ya. Apalagi mesin panen, mesin yang besar itu Pak. Iya. Dan ini menarik Pak, ini mengenai Mapalili ini, dan setiap tahun itu walaupun pandemi itu tetap berlangsung Pak. Jadi bahkan tetap selalu ada liputan-liputan jurnalisasi dari Eropa, dari Korea, dari China. Itu tahun lalu seperti itu. Dan setiap bulan November dilaksanakan. Tambahan Pak Ahmad minta recommended untuk ini Pak Ahmad, desa wisata Pak di Pangkep. Ya. Jadi kita di sini Pak masih sementara membina desa wisata, tapi sudah ada beberapa yang nomor satu yang paling atas namanya Tompo Bulu, itu sudah lama kita sudah mandiri. Kemudian ke bawah ini ada tadi Liang Londong, itu desa Panaikang di situ. Kemudian ada sebelahnya sini lagi desa Kabak, itu juga sudah desa wisata. Kemudian ada lagi desa wisata alam Patalasang, itu yang biasa di media disebut Dewi Lamsang. Dewi Lamsang. Ya, itu juga. Kemudian ada di pesisir namanya Bulu Cindea. Nah, itu juga sudah masuk. Kemudian ada beberapa di pulau, ada di Pulau Badi, di Kapopusang, seperti itu. Dan semua yang untuk sementara itu yang kita bina. Nanti karena apalagi kebijakan pusat ini kan mendorong desa wisata. Jadi, untuk sementara itu dulu Pak yang kami bina saat ini. Oke Pak, terima kasih banyak informasinya Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Ahmad dan juga Mas Ala telah menjelaskan. Terima kasih juga kepada para peserta sudah bertanya. Karena waktunya sudah menunjukkan pukul 8.35, kita sudah sesi pertanyaannya, sesi Q&A-nya. Sekarang kita akan masuk ke sesi kuis yang tadi sudah disampaikan di awal. Boleh, Rizaldi? Ini sobat aturin semua sudah dikirimkan link kuisnya di kolom chat, bisa langsung join saja. Dan dimohon untuk menggunakan nama asli karena nanti untuk mengklaim hadiahnya. Boleh ditunggu 2 menit lagi, habis itu kita mulai. Bagi yang ingin join, silahkan join. Dan jangan lupa untuk menggunakan nama asli.
Ada lagi teman-teman yang mau join? Nanti jam 8.40 kita start ya. Kita mulai sekarang ya peserta. Yuk langsung aja start. lagi ya, habis itu kita stop.
Baik, selamat kepada Pak Budi ya sebagai juara pertama. Nah, nanti untuk mengklaim hadiah, silahkan bisa kontak Ririn atau Aturin melalui salah satu cara. Yang pertama bisa DM Instagram @aturin.official atau bisa juga kirim pesan ke WhatsApp ke nomor 0812 20 40 11 13. Hadiah akan dikirimkan ke alamat pemenang dan ongkos kirim hadiah akan ditanggung oleh Aturin. Selamat kepada Pak Budi. Selamat Pak Budi. Selamat Pak Budi. Halo, boleh bicara di situ Pak Budi dari mana? Ya Pak. Dari mana Pak? Saya dari Jogja Pak. Wah, dari Jogja. Terima kasih Pak Budi sudah hadir. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih atas informasinya, penjelasannya. Sama-sama. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Mas Ala dan juga Pak Ahmad yang telah menghadiri acara virtual traveling kali ini. Selamat kepada Pak Budi telah memenangkan sesi games. Nah, Sobat Aturin dan juga wisatawan virtual di rumah, acara Festival Wisata Virtual Destinasi Wisata Berkelanjutan Sulawesi Selatan ini masih berlangsung sampai dengan tanggal 4 bulan Juni dan dilakukan secara gratis. Jadi jika Sobat Aturin ingin mengikuti acara virtual traveling lainnya, silakan dapat mendapatkan tiket gratisnya di loket.com. Nah, sebelum kita foto bersama, saya ingin ke Mas Ala lagi nih untuk closing statement. Silahkan barangkali ingin mengajak Sobat Aturin dan juga wisatawan virtual untuk berkunjung secara langsung. Iya. Jadi salah satu untuk melestarikan atau menjaga alam kita adalah berwisata Bapak Ibu. Dulu Ramang-Ramang itu banyak orang menambang secara rakyat ya, penambangan rakyat yang sudah habis. Gunung itu sampai 200 hektar. Itu habis ditambang oleh rakyat. Tapi setelah ada pariwisata mereka berhenti menambang. Ternyata tambang yang sesungguhnya itu ada di pariwisata. Maka teman-teman atau Bapak Ibu sekalian, ayo kita jaga alam kita datangi warga-warga kita, karena mereka terpelosok memang, mereka jauh memang, tapi mereka memiliki apa yang kita tidak miliki. Mereka punya kebijaksanaan, mereka punya alam, mereka punya kebiasaan, sebagaimana orang-orang yang justru paling sehat, orang yang paling cerdas seperti orang-orang tua kita dulu. Jadi Bapak Ibu, ya, mari kita jaga alam kita, mari berwisata ke Geopark Kasmaros Pangkep ya. Kita memberi, jangan mengambil kecuali gambar, jangan meninggalkan kecuali jejak, dan jangan membunuh kecuali waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Ala. Sekarang kita masuk ke sesi foto bersama. Sobat Aturin, jika berkenan silahkan menyalakan videonya. Kita akan ambil foto ya. Silakan Rizaldi untuk mengambil foto. Oke, selamat malam semuanya. Sebelum kita mengakhiri sesi virtual tour pada malam hari ini, mari kita foto bersama terlebih dahulu. Silahkan untuk menyalakan kamera. Oke, udah pada nyalain nih kayaknya. Kita foto 2 kali ya. 1, 2, 3. Oke, dan 3 ya. 1, 2, 3. Mantap. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Mas Ala, Pak Ahmad, dan juga Sobat Aturin. Terima kasih juga Rizaldi. Akhir kata kami pamit undur diri dan sampai bertemu di virtual traveling lainnya. Sampai jumpa dan salam sehat. Apa yang kamu ingat dari liburan terakhirmu? Kamu yang tidak tahu ingin pergi kemana? Atau mungkin cuma mengunjungi yang umum? Bahkan kamu juga mengambil foto di tempat yang sama seperti kebanyakan orang. Karena kurang maksimal dalam merencanakan perjalanan membuat kamu menemui tempat wisata belum buka. Harga tiket lebih mahal dari info yang didapat.
jalan tidak mulus, jarak antar wisata terlalu jauh sehingga sampai di wisata tujuan sudah gelap. Padahal masih banyak tempat wisata lain yang indah dan menarik di sepanjang perjalanan. Kamu ingin mendapatkan pengalaman yang lebih baik dari liburanmu kemarin? Dengan Aturin, kamu bisa mendapatkan rekomendasi perjalanan sesuai budget dan kategori yang kamu sukai dengan mudah. Kamu dapat menemukan ribuan referensi rencana perjalanan dari traveler lainnya. Pilih dan edit rencana perjalanan yang kamu suka. Atau kamu dapat membuat rencana perjalanan sendiri secara praktis sesuai keinginanmu. Dan kamu juga akan mendapatkan informasi detail mengenai objek wisata di sini untuk melengkapi perjalananmu. Jangan lupa, bagikan rencana perjalananmu dan buat orang lain mengikuti jejak langkahmu. Agar banyak orang yang terbantu dalam merencanakan perjalanannya. Dan memiliki pengalaman juga kenangan yang tak terlupakan. Mau liburan? Pakai Aturin, dibikin gampang aja.